pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Al-Quran surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita persembahkan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang senantiasa dicurahkan Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan serta kesempatan, inilah yang menggerakkan kita untuk dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita selaku muslim laki-laki melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah dan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, selawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tercurah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antaran doa Allahumma sholli ala Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap orang pasti menginginkan kemuliaan, baik itu kemuliaan dia di dunia ini maupun kelak nanti di akhirat. Tidak ada di antara kita yang menginginkan kehinaan, apalagi kesengsaraan. Makanya kita setiap selesai sholat selalu bermohon, bermunajat kepada Allah, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan dan kemuliaan pada kami di dunia ini, serta kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat.
jauhkan kami dari siksa neraka. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kan tetapi kita dalam memahami tentang kemuliaan dan kriteria kemuliaan ini sering salah persepsi. Karena kita sering mengukur, melihat kemuliaan itu dari segi prestasi duniawi semata. Apa itu? Kita melihat dan mengukur kemuliaan itu dari segi kekayaan materi yang dimiliki oleh seseorang. Punya uang banyak yang tersimpan di bank, punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya ruko yang berderet-deret. Itu yang menjadi ukuran sebagian kita. Makanya orang mati-matian untuk mendapatkan kekayaan materi ini. Karena untuk menginginkan kemuliaan tadi. Bahkan tidak jarang untuk mendapatkan kekayaan materi sebagai ukuran kemuliaan tadi, orang tidak segan mendapatkan dengan cara yang tidak halal. Dengan cara halal susah, akan ditempuh dengan cara yang tidak halal. Dengan cara menipu, dengan cara mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian orang juga melihat dan mengukur kemuliaan itu dari segi jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Maka jadilah orang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan dan posisi kemuliaan itu. Kadang tidak cukup dengan uang yang banyak. Bahkan mereka untuk mendapatkan kemuliaan melalui jabatan itu datang ke dukun-dukun. Hari ini kita lihat, karena memang tahun politik, di tepi-tepi jalan berjejer gambar-gambar para caleg yang akan bertarung di Pileg 2024. Mereka selain adalah menginginkan kemuliaan tadi, mendapatkan jabatan karena dewan yang terhormat. Makanya seperti yang kita bilang tadi, tidak cukup dengan uang, mereka datang ke dukun. Ada yang datang ke dukun, minta kepada dukun agar dia terpilih. Nanti ketika orang di dalam bilik pencoblosan yang terlihat cukup namanya dia, yang terlihat wajahnya dia atau gambar dia, sehingga orang memilihnya. Berbagai macam cara. Kenapa? Karena kemuliaan itu diukur dari jabatan. Kemudian ketiga, kemuliaan itu dilihat dan diukur dari nasab, dari keturunan. Di akhir-akhir ini atau minggu atau bulan ini sangat viral sekali. Orang-orang keturunan Arab mengaku sebagai cucunya Rasulullah dengan modal wajah Arab, pakai sorban, pakai baju jubah, lalu mengaku sebagai cucunya, mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ujung-ujung adalah untuk dimuliakan, untuk dihormati. Kalau tidak dimuliakan dia, tidak dihormati dia, kualat kita, masuk neraka kita. Itu yang terjadi hari ini. Kena nasab. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mencintai Rasulullah, menghormati Rasulullah, memuliakan Rasulullah dan anak cucu beliau, itu perintah dari Allah dan Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini perintah Allah. Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ittiba kepada aku, kata Rasulullah. Ittiba artinya mengikuti, mentauladani Rasulullah
dan memuliakan beliau. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan memuliakan Rasulullah, dengan mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Termasuk juga memuliakan anak cucu beliau, karena itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan cintailah aku kerana cintaku kepada Allah, serta cintailah ahli baitku kerana cinta kepada aku. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun persoalan hari ini adalah, apakah mereka keturunan Arab yang ada di Indonesia ngaku sebagai cucunya Rasulullah itu benar atau tidak? Itu persoalan. Mencintai Rasulullah dan anak cucu beliau adalah perintah dari Allah dan Rasul yang harus kita patuhi. Namun persoalannya tadi, benarkah yang mengaku sebagai cucu Rasulullah itu benar? Benar-benar keturunan Rasulullah? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu, agar kita tidak salah dalam memahami tentang konsep kemuliaan dan kriteria kemuliaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita melalui Al-Qur'anul Karim. Siapa mereka yang mulia itu? Pertama adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mereka hidup di dunia ini dengan hati-hati, bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka menjalani kehidupan ini seperti mereka melalui suatu jalan yang penuh dengan duri dan onak. Mereka hati-hati agar tidak menginjak duri. Atau seperti orang yang berjalan di pematang sawah yang licin, ketika dia jatuh ke lumpur, dia kembali berdiri dan berjalan hati-hati. Itulah orang yang bertakwa, dan itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikap kita adalah bagaimana kita termasuk pada orang yang mulia itu. Persiapkan diri, bekali diri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, orang yang mulia itu, kata Allah, adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, waktu di dunia ini dia pergunakan sebaik-baiknya untuk beramal kebaikan. Itulah orang yang mulia. Lalu yang ketiga, orang yang mulia itu adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim dengan sesama, bergaul ruhama ubainahum, jauh dari sifat benci dan dendam, jauh dari fitnah dan hasad. Itulah orang yang mulia. Mereka menjaga martabat saudaranya yang seiman, tidak berzuuzon, tidak bertajassus, tidak mencari-cari kesalahan saudaranya, tidak berghibah, tidak menggunjing, tidak memfitnah.
Itulah orang-orang yang mulia. Lalu yang keempat, orang yang mulia itu adalah mereka yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah untuk berbuat mungkar. Artinya apa? Mereka tidak membiarkan kezaliman itu merajalela di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita ini ada cara dan kiat untuk mencegah kezaliman itu. Bagaimana? Rasulullah mengatakan, apabila engkau melihat suatu kemungkaran, falyughayyiru. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru. Biadi, cegah dengan tangan, cegah dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila kamu tidak punya kekuatan mencegah dengan kekuasaan, maka cegah dengan lisanmu. Berikan nasihat, tegur, ajak mereka yang salah itu kepada jalan yang benar. Fa illam yastati' fa biqalbi. Apabila engkau juga tidak mampu dengan lisan mengajak, menasihatinya, dengan hati, cegah dengan hati. Bagaimana? Berdoa kepada Allah agar kemungkaran itu lenyap, agar kemungkaran itu jauh, agar kemungkaran itu berhenti. Dzalika at'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, inilah kriteria kemuliaan menurut Al-Quran, dan tentu kita berharap dari 4 kriteria ini hendaknya kita termasuk salah satu dari yang 4 itu. Kalaupun tidak kesemuanya, paling tidak satu dari 4 itu kita termasuk ke dalam kriteria orang-orang yang mulia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, inni usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal anwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah. Ya Nabi